Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, Pak Imam, Pak Dekan, Bu Listi yang mungkin sebentar lagi gabung, rekan-rekan dosen PAS, rekan-rekan dosen matematika dan PAS semuanya. Kami ucapkan selamat datang pada acara bincang matematika Toma Talks yang pertama. Program matematika ini program-program yang baru. Nanti dari Prodi Matematika sebagai media untuk memperkenalkan matematik atau peran pemodelan serta komputasi matematik pada berbagai bidang. Nah, antaranya bisa di ekonomi, biologi, big data, kriptografi, dan yang lainnya. Tak asuransi. Kali ini mengangkat tema pandemi COVID-19, tinjauan matematik yang akan disampaikan oleh Dr. Yudi Ariadi, SSI, MSI, selaku pembicara utama, kemudian nanti akan didampingi Ibu Zani Anjani Rafsanjani sebagai moderator. Harapannya bagaimana peran matematika terhadap pandemi ini nanti akan dibahas dengan baik oleh narasumber, dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Yudi dan Bu Zani atas semuanya peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Hanya matematika akan semakin baik lagi, terutama dalam materi-materi yang kedepannya. Nah, harapan kami adalah kedepannya nanti akan ada berkala. Jadi entah bulanan, entah mingguan, nanti akan coba kita buat di semua akun media sosial ini. Jadi ada nanti online seperti ini ke depannya. Jadi kalau sekarang Pak Yudi, mungkin ke depan bisa dosen dari yang lain, dari matematik UAD, atau mungkin dosen dari luar UAD. Jadi harapannya program ini akan berlangsung terus. Jadi tidak hanya mandek di sini saja ke depannya. Dan kami mohon maaf tadi, mungkin ada sedikit kendala dengan laptop atau apa gitu Pak Yudi. Tapi nggak masalah, kami sudah melakukan GR kemarin, tetapi ya mohon maaf sekali, ternyata memang ada tidak bisa kita ya itu kan di luar kehendak kita. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, langsung saja kami serahkan kepada Bu Zani dan Pak Yudi. Matur nuwun Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imam Azhari selaku Dekan FAS Universitas Ahmad Dahlan, beserta Bapak Ibu dosen yang lain juga. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan FAS, di kegiatan matematika, bincang matematika yang pada hari ini akan diberikan sedikit penjelasan materi mengenai pandemi yang saat ini merebak di Indonesia bahkan di dunia, yakni COVID-19 yang akan didekati dengan model matematika. Untuk pagi hari ini, bincang matematika akan disampaikan oleh Pak Dr. Yudi Ariadi, SSI, MSI. Mungkin sedikit akan saya sampaikan profil beliau. Mungkin untuk teman-teman dari Universitas Ahmad Dahlan, khususnya di Prodi Matematika sendiri, sudah cukup familiar dengan beliau, tetapi untuk mungkin dari prodi lain, atau mungkin bahkan ada yang dari luar Sivitas Universitas Ahmad Dahlan, saya akan sedikit menyampaikan sedikit biodata mengenai Pak Yudi. Beliau ini adalah dosen dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengenyam pendidikan S1-nya luar biasa di Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005, kemudian pendidikan doktornya kembali lagi ke alma mater S1-nya, yakni di Universitas Gadjah Mada, dan diselesaikan program doktornya pada bulan Februari 2020 lalu. Nah, kemudian untuk riwayat dari publikasi yang telah dilakukan oleh Pak Yudi sendiri, kebetulan dengan riwayat penelitian yang cukup bagus di sini, beliau sudah banyak meneliti mengenai pemodelan matematika, terutama yang berbau dengan dynamical system.
Mungkin nanti ada beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Pada tahun 2000 terakhir pada tahun 2020 ini Pak Yudi sudah melakukan penelitian pada analisis model matematika interaksi antara PI3K AKT yang saya juga belum cukup tahu mengenai hal itu, mungkin nanti bisa sambil di searching dengan judul Analysis of Mathematical Model of the Interaction between PI3K AKT and FOXO3A in acute myeloid leukemia ya. Mungkin ini sejenis penelitian modelan matematika yang terkait dengan penyakit leukemia. Kemudian masih banyak lagi penelitian yang sudah beliau lakukan dan cukup menarik karena banyak juga yang beliau teliti di bidang matematika biologinya. Oke, kemudian mungkin saya tidak akan terlalu banyak menceritakan lebih lagi karena sudah cukup banyak background yang dituliskan Pak Yudi melalui CV beliau. Lebih lanjut, mari kita mulai pembicaraan pagi hari ini mengenai model matematika dari COVID-19. Mungkin untuk sistem diskusi hari ini, nanti Pak Yudi akan memberikan pemaparan materi sekitar 15-20 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab untuk peserta diskusi hari ini. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di chat box dan di akhir nanti setelah selesai pemaparan materi akan dijawab oleh Pak Yudi. Kemudian untuk menjaga kondusivitas dari diskusi kita hari ini, saya harap semua mikrofon dari peserta dapat di-off-kan dulu, kemudian agar juga tidak mengganggu mengenai jaringan, mungkin bisa mohon untuk dimatikan dulu videonya sehingga nanti tidak begitu mengganggu jalannya diskusi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk diskusi bisa saya serahkan kepada Pak Yudi. Monggo Pak, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yani dan juga Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, ini saya menggunakan bukan akun saya sendiri ya, jadi kebetulan tadi baru saja ada masalah di laptop yang saya pakai, kemudian saya memakai akun istri saya kebetulan. Mohon maaf ya ini Pak Joko dan juga para pendengar, saudara-saudara mahasiswa dan yang lainnya. Jadi mungkin namanya tertulis yang kelihatan bukan nama saya, tapi karena saya memakai punya istri. Oke, tidak masalah. Oke, alhamdulillah kita dipertemukan di Ramadan yang ke-28 ya, di tahun 1441 Hijriah dalam suasana penyebaran COVID-19 ya, masih saja berlangsung. Dan pada kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Kaprodi ya, Prodi Matematika untuk menyampaikan materi pada bincang matematika ini yang pertama ya Pak Joko ya. Nah, kemudian karena ini yang sedang hangat, panas mungkin barangkali, atau sudah mulai dingin ya tentang COVID-19 ini, sehingga kita mengambil tema untuk kesempatan pagi ini adalah tentang COVID-19 ya. Nah, tentu nanti dari tinjauan ada matematikanya. Gitu ya. Ini adalah salah satu musibah atau cobaan barangkali yang kita dianjurkan ya untuk senantiasa bersyukur ya dalam menyikapi musibah atau cobaan pun. Jadi kita harus sabar itu dan akhirnya kita tetap bersyukur karena ada nikmat yang lain yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat iman dan Islam. Kemudian maaf ini Pak Joko, ini operatornya di Pak Joko ya? Ya Pak, saya Pak. Oh iya, kalau next saja gitu, nanti saya pindahkan. Next Pak. Siap. Mohon maaf ini pokoknya ini. Oke, mungkin bisa ke selanjutnya Pak Joko. Sebelum kita bicara tentang matematika kaitannya dengan COVID ini, kita lihat juga tentang histori dari pandemik yang tercatat dalam sejarah.
Jadi sebetulnya pandemi penyebaran penyakit ini sudah ada sejak sebelum Masehi bahkan. Nah, sejak zaman dulu, kemudian juga kita juga pasti ya kita pernah mendengar ada wabah di zaman Nabi tahun atau semacam kolera ya. Juga di zaman kemudian lebih hebat lagi di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, wabah itu lebih banyak membunuh kaum muslimin pada zaman itu ya. Nah, tapi ada juga wabah yang cukup besar itu yang dinamakan Black Death itu sampai kalau di sini tertulisnya adalah sampai 200 juta yang meninggal ya. Benar itu Pak juga 200 M dia. Oh, banyak sekali. Ya, 200 M. 1347 sampai 1351. Kita bisa bayangkan kalau sampai 200 M itu 200 juta ya, padahal mungkin penduduk dunia waktu itu berapa? Belum sebanyak itu. Ini memang dikabarkan dulu kalau saya baca itu membunuh sekitar 60% dari penduduk Eropa waktu itu ya, jadi wabah ini, sehingga cukup ganas sekali ya. Nah kemudian mungkin di slide berikutnya aja Pak Joko itu ada yang kemudian dilihat juga adalah ada flu Spanyol ya, flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918 sampai 1919 ya. Jadi kemarin kita juga sempat diingatkan dengan kejadian flu Spanyol itu yang justru gelombang 2 yang paling banyak memakan korban. Itu dilaporkan kalau tidak salah flu Spanyol tahun 1918-19 itu memakan korban sekitar 50-an juta penduduk di seluruh dunia, termasuk itu 1,5 juta itu ada di Pulau Jawa kalau di laporannya itu. Jadi maka kita juga perlu hati-hati dengan wabah COVID-19 yang sekarang ini terjadi ya, mengingat pernah terjadi gelombang kedua bahkan sampai gelombang ketiga ya pada flu Spanyol ya. Ini karena kita tahu di sini bahwa musuh kita COVID SARS-CoV varian dari varian SARS ya, SARS-CoV-2 itu COVID-19 ini memang tidak tahu kita seperti apa. Ada apa enggak juga barangkali kita tidak tahu ya, jangan-jangan tidak ada di sekitar kita. Kita sudah terlanjur proteksi diri kita dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi ini yang jelas ada ya, jelas ini jelas ada virus ini. Dan kita tidak tahu dia berada di mana. Nah, kemudian mungkin di slide berikutnya aja Pak Joko, tentang terkait dengan istilah-istilah di penyebaran penyakit ini, kita seringkali tercampur ya antara istilah endemik, epidemik, kemudian pandemik gitu ya. Nah ini ada gambaran perbedaan ketiga istilah tersebut ya. Jadi kalau di endemik itu adalah penyakit ini berlangsung lama ya dalam satu tempat. Seperti di Indonesia itu ada daerah endemik malaria. Mungkin kita pernah mendengar juga ada daerah yang senantiasa setiap tahun itu muncul kasus malaria. Jadi itu endemik ya, endemik yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kemudian ada epidemik. Jadi epidemik itu kalau wabah penyakit ini jadi wabah dengan epidemik sendiri itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu dibedakan ya. Jadi antara wabah dan epidemik itu sedikit berbeda. Jadi bedanya sih kalau epidemik itu lebih cepat dan lebih luas saja dibanding dengan wabah. Jadi bisa dicek lagi perbedaan antara wabah dan epidemik. Nah, jadi epidemik itu kasus ini menyebar begitu cepat dalam satu kawasan ya. Jadi tapi tidak dalam banyak kawasan ya, dari satu kawasan ada penyebaran penyakit yang begitu cepat yang dinamakan epidemik, seperti epidemik mungkin TB atau apalagi yang sering terjadi polio ya di Indonesia, atau kemarin yang baru ini hepatitis ya, ada juga menjadi epidemik di kawasan beberapa di Indonesia. Kemudian kalau epidemik itu menyebar secara luas di hampir seluruh negara atau ya, di berbagai negara, maka itu baru dinamakan sebagai pandemik. Nah, untuk COVID-19 ini berikutnya ya Pak Joko. Ya Pak. Next.
Oke. COVID-19 sendiri ini telah ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO pada 11 Maret 2019. Itu setelah ada kasus di 114 negara dan territory di seluruh dunia ya. Rupanya sebetulnya ini mungkin agak terlambat ya menyatakan sebagai pandemik. Karena begitu sebagai pandemik itu artinya penyebaran ini ke seluruh tempat itu sangat mungkin sekali. Sehingga dengan adanya penetapan sebagai pandemik ini mestinya setiap negara itu sudah segera mengantisipasi ya untuk menyikapi apa yang harus dilakukan dalam menanggapi wabah ini, penyebaran penyakit ini. Nah, kemudian di Indonesia sendiri kan kita tahu bahwa di Indonesia walaupun di beberapa berita kalau kita lihat di bulan Januari, Februari terutama itu sudah mulai banyak didengarkan bahwa ada kasus positif, tetapi pemerintah memang baru mengumumkan ada positif pada 2 Maret ya dengan adanya dua kasus positif COVID-19 di Indonesia, Jakarta ya. Nah, kemudian berangsur-angsur menaik. Nah, dan ini adalah gambaran distribusi sebaran penyakit COVID-19 di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini kan Indonesia tidak tampak karena memang kalau dibandingkan dengan kasus di negara lain Indonesia relatif lebih sedikit ya. Jadi ini kasus terbanyak ini lagi tadi malam itu di seluruh dunia itu sekitar 5 jutaan ya. Dan yang terbanyak memang di Amerika Serikat 1,5 juta lebih ya, kasus positif. Indonesia baru sekitar tadi malamnya 18 atau 19 ribu itu 19 ribu ya itu stop tadi malam itu 19 ribuan di Indonesia itu coba 0, berapa persen itu. Nah kemudian 0,38 ya 0,38%. Kalau kita itu sebenarnya cukup banyak ya, walaupun kalau dibandingkan dengan negara lain ternyata masih jauh banyaknya di negara lain. Itu yang dilaporkan positif dengan catatan ya. Oke, berikutnya Pak Joko mungkin. Nah ini laporan yang terkonfirmasi positif ya di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan memang dari laporan total ya, ini total kejadian positif yang kalau sampai tadi malam itu berapa 19.000 itu. Nah itu terdiri dari ada yang masih dirawat, ada yang sudah meninggal, sama ada yang sudah sembuh. Jadi totalnya ketiganya ini adalah total confirmed case itu, jadi total kasus yang kita nyatakan sebagai positif COVID-19. Berikutnya Pak Joko. Ini terus saja Pak Joko, ini terus saja. Ini beberapa kalau kita lihat berita itu kan jadi di slide berikutnya tadi Pak Joko ada saya screenshot beberapa berita ya. Kemudian itu nanti juga terkait dengan apa yang akan kita lakukan dari sisi matematik dengan angka penularan yang kurang dari 1. Itu ada berita Anies tunggu angka penularan corona kurang dari 1. Kemudian memang di awal-awal Maret dulu atau di bulan sekitar Maret itu kita melakukan tes corona itu kan tidak banyak keterbatasan ya, keterbatasan alatnya, keterbatasan keakuratan untuk tesnya, sehingga memang yang dilakukan di awal Maret itu kalau kita lihat perjalanannya itu kan sangat lambat ya di bulan Maret 22 kemudian 002 itu cukup lambat, itu mungkin karena kendala alatnya dan juga jumlah yang dites itu juga masih sedikit, kemudian ditambah lagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui positif atau enggak itu juga cukup lama. Sebetulnya mungkin memang sudah banyak kasus. Nah, kemudian beberapa hari ini juga Takar Indonesia Terserah itu cukup ramai itu terkait dengan bagaimana kita mensikapi adanya wabah COVID-19 ini, karena banyak orang banyak sikap ya, banyak cara untuk menanggapi ya, caranya masing-masing. Kemudian juga kemarin ada berita perubahan metode pelaporan ODP, PDP ya, kita tahu ODP, PDP. Jadi kalau yang sebelumnya ini tanggal 18 saya lihat kemarin dari tanggal 17 itu ada PDP sekitar 270.000 ya. Berikutnya malah turun menjadi 45.000 saja. Nah, itu karena perubahan metode pelaporan, termasuk yang ODP dari sebelumnya itu
35.000 menjadi hanya hari berikutnya itu tinggal 11.000 saja. Jadi cukup jauh berapa tadi ya. Nah, itu ada perubahan laporan dari ini. Nah, kemudian berikutnya aja Pak Joko. Ini saya ambil dari itu yang dari Singapura itu ya. Sudah ada alamat webnya ya itu ya. Nah, itu kalau kita perhatikan nanti kalau kita mengambil data yang berbeda hari, selisih seminggu aja nanti sudah berubah itu tampilannya ternyata. Ini kan dua kurva kanan kiri itu juga berubah ya. Jadi kalau dulu yang awal-awal kita lihat, kita dengar itu ada perkiraan endingnya di Indonesia itu sekitar Juni ya, tanggal 4 Juni. Kemudian mundur sampai berikutnya ya, mundur sampai Oktober. Nah ini kalau dua kurva ini, dua gambar ini juga mundur kan, kelihatan berbeda juga ya. Jadi yang satu 7 Oktober, yang satu 28 Oktober. Nah itu berbeda. Nah karena memang ini penyakit ini masih terus berjalan ya. Jadi prediksi terhadap penyakit yang masih terus berjalan, saya sendiri juga meyakini bahwa tidak akan ada yang tepat gitu ya. Karena ini ditambah lagi objeknya adalah manusia ya. Manusia itu sangat dinamis ya. Perubahan perilaku dan juga sikapnya itu sangat mempengaruhi nanti ini perjalanan penyakit ini. Sehingga kalau masih tetap berjalan, kita buat model nanti juga seperti apa model yang kita buat pun nanti akan bisa berubah-ubah. Maka kemudian kalau nanti kita buat model biasanya yang sudah ada itu juga ada beberapa skenario ya. Mungkin berikutnya Pak Joko. Apa ini berikutnya? Nah ini kita sampai ke pemodelan matematika. Nah kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya di model matematika itu hanya ada dua sisi ya, dari sisi ada masalah real dan sisi model matematika, atau kalau di sini yang di sebelah kiri itu ada problem masalah apa yang menarik di dunia real ini, kemudian kita mau melakukan prediksi atau ada evaluasi lah. Jadi kalau terkait dengan COVID ini kan kita punya masalah penyebaran COVID-19 di dunia atau di Indonesia itu seperti apa, kemudian nanti kita akan mencoba memperkirakan ini sampai kapan sih COVID-19 ini akan berlangsung. Nah, sehingga dari sisi model matematika di awal-awal ini memang yang diperlukan adalah prediksi sampai kapan itu akan berakhir, atau mungkin ditambah puncaknya itu kapan gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang di sisi ruas kanan itu adalah matematiknya ya, jadi ada asumsi, formulasi, kemudian solusi, interpretasi, yang bagian bawah panahnya kelihatan. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam memodelkan fenomena COVID-19 ini. Jadi proses pemodelannya mungkin ini kalau mahasiswa yang mengambil proyek pemodelan atau pemodelan matematika, kok harganya kok berbeda dengan yang kemarin waktu kuliah. Nah, ya nggak apa-apa ya. Jadi memang harganya bisa macam-macam. Intinya adalah ada masalah, ada model matematika. Bisa 4 kotak, bisa 7 langkah gitu ya. Nah, itu di sini kita tampilkan yang semacam ini ya. Next Pak Joko. Nah, ini adalah model matematika karena ini terkait dengan penyebaran penyakit. Nah, kita lihat di matematika ada model epidemiologi ya. Jadi model matematika epidemiologi adalah model yang mempelajari penyebaran. Jadi penyebaran di sini maksudnya adalah siapa yang menyebarkan, kapan terjadinya, kemudian di mana itu, termasuk kemudian pola penyebarannya seperti apa, dan tentu saja nanti strategi yang perlu dilakukan apa untuk menanggulangan penyebaran dari penyakit ini. Nah, model dasar epidemiologi adalah model SIR. Jadi model ini sudah dikembangkan sejak 1923 ya, oleh McKendrick itu. Nah, di sini populasi dibagi menjadi tiga subpopulasi, 3 kompartemen ya, kompartemen susceptible atau rentan, kemudian kompartemen infected atau terinfeksi, kemudian kompartemen yang sembuh dan kebal. Jadi di sini kita di model dasar ini recover itu adalah sembuh dan diasumsikan tidak akan sakit lagi. Nah, itu awal dari model epidemik ini. Di slide berikutnya itu Pak Joko, next.
kita bisa berikutnya Pak Joko. Ya. Nah, di model ini memang ada nilai yang sangat penting ya, jadi yang dinamakan basic reproduction number atau R0 ya. Ini itu adalah rata-rata banyaknya kasus sekunder yang dihasilkan dari adanya satu kasus primer yang ada di dalam populasi yang keseluruhannya susceptible. Jadi ini itu menunjukkan ukuran kalau ada orang satu yang sakit ini nanti akan berapa yang terinfeksi. Rata-rata yang terinfeksi itu berapa dari satu orang yang sakit ini. Nah, jadi gambarannya adalah di bagan itu, di lingkaran-lingkaran itu ya. Jadi itu kalau status awal ada satu terinfeksi, kalau kita punya R0-nya 3, itu berarti satu yang terinfeksi itu berikutnya akan menginfeksi 3 orang. Dan seterusnya, kalau R0-nya 3 terus, ya berarti nanti 3 itu masing-masing akan menginfeksi 3 lagi. Nah, nanti mungkin yang sudah menginfeksi tadi sembuh, ya. Nanti yang blok hitam itu misalnya sudah sembuh, gitu ya. Kalau R-nya 2 juga demikian, kalau R0-nya 2, ya 1 terinfeksi, menginfeksi 2, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung R0 ini, ya ini tidak bisa kita lakukan kalau sedang awal-awal penyebaran penyakit ya. Tapi kita bisa menghitung ketika sudah mungkin ini 1 bulan ya, atau 2 bulan sudah lewat. Nah, kita bisa menghitung berapa sih R0 selama untuk 2 bulan ini. Nah, di dalam model epidemiologi R0 ini bisa kita cari ya dengan menggunakan formula ini CPD sebetulnya. Jadi ini tidak berdimensi ya, dimensionless. Jadi C itu adalah banyaknya kontak ya. Jadi kalau kontak itu di dalam pemodelan juga harus didefinisikan nanti ya. Kontaknya itu seperti apa. Jadi harus jelas di dalam pemodelan ini. Kontaknya apakah cukup dengan berhadapan-hadapan. Kalau di COVID-19 ini kan kita bisa lihat, jadi kontak ini adalah yang bisa menyebabkan orang lain sakit atau tertular itu adalah ketika lewat ini ya, percikan dari batuk atau bercakap-cakap atau bersin ya. Walaupun di akhir-akhir ini ada berita bisa lewat udara, nah itu nggak tahu ya. Nah, jadi itu kontaknya. Jadi rata-rata banyaknya kontak, kemudian dikalikan dengan infeksi ya. Peluang sukses terinfeksi. Jadi setiap kontak itu kan tidak mesti berhasil menginfeksi ya. Jadi mungkin kita ngobrol dengan orang yang sakit, tapi itu kan sudah kontak ya, karena kontak bisa didefinisikan sebagai tadi ya, ngobrol dengan orang yang sakit atau orang yang sakit batuk ya, kita di dekatnya, di depannya itu. Nah, itu pun belum tentu kita tertular kan. Nah, jadi ada peluang suksesnya. Nah, itu kemudian dikalikan dengan durasinya. Jadi durasi itu berapa lama sih si terinfeksi ini bisa menularkan. Jadi usia infeksinya. Jadi berapa lama dia terinfeksi. Jadi kalau dia sudah tidak terinfeksi kan tidak bisa menularkan. Atau belum terinfeksi kan tidak bisa menularkan. Sehingga dia hanya bisa menularkan selama dia terinfeksi saja. Nah, itu. Oke, berikutnya Pak Joko. Di slide berikutnya. Oh ya, ini berita kemarin ya, tadi malam saya screenshot itu. Anies menyatakan angka reproduksi pengangguran DKI turun. Nah, ini rupanya jadi yang menarik di sini adalah sekarang pemerintah itu sering menggunakan bahasa yang digunakan di dalam model epidemiologi. Ya, jadi menggunakan angka reproduksi. Kita kan mengenal basic reproduction number, angka reproduksi dasar, di R0 tadi ya. Ini juga kalau menurut saya memang tidak lepas dari mungkin kita mengingat di awal-awal penyebaran COVID-19 ini dulu ada tinjauan dari matematika itu dari yang disampaikan oleh Bu Nuning, Bu Nuning Nurani dari ITB ya. Nah, dia juga pernah kita undang di UAD ya Pak Joko ya. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali bahwa ternyata matematika itu bisa nih berkontribusi dalam penyebaran penyakit. Ya, kontribusinya lewat
bukan kemudian menyembuhkan ya, tapi mungkin tentu dengan saran-saran yang bisa membantu barangkali untuk menangani corona ini. Ya. Berikutnya Pak Joko. Nah ini model dasar dari matematika model epidemik ya. Jadi di model dasar ini memang ini diasumsikan bahwa tidak ada kelahiran, tidak ada kematian, ya. Ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat gitu, sehingga hanya diperhatikan perubahan dari sakit susceptible menjadi terinfeksi kemudian sembuh gitu saja. Maka di sini model dasar dari SIR itu adalah kalau kita nyatakan dalam sistem persamaan diferensial BSTT min beta SI. Jadi beta ini efektivitas kontak yang bisa menyebabkan si susceptible menjadi sakit di beta ya. Kemudian yang sakit ini akan bertambah dari situ ya, dari adanya perubahan dari S ke I, kemudian berkurang karena dia sembuh. Nah, maka di sini diidentifikasi sama dengan beta SI min alpha I. Kemudian DR DT alpha I. Jadi ini populasinya konstan kita lihat ya. Jadi kalau kalian jumlahkan, kalau kita jumlahkan itu di SDT ditambah DIDT ditambah DRDT itu kan sama dengan 0 ya. N ya, N yang DNDT itu sama dengan 0 sehingga N-nya konstan. Nah, untuk model ini kita akan mendapatkan angka reproduksi dasarnya, jadi basic reproduction number-nya adalah N kali beta kali super alpha. Jadi durasinya, jadi usia sel intervirusnya adalah seperlaju kesembuhannya ya. Super alpha, itu durasinya. Jadi usia terinfeksinya. Jadi dia terinfeksi selama super alpha. Nah, ini kita bisa mencari itu. Nah, next Pak Joko. Next. Nah, sebetulnya model SIR ini sudah cukup untuk dapat memodelkan pencegahan COVID-19. Nah, jadi kalau kita lihat itu di grafik itu sebelah kanan itu kan, nah ini memang saya tidak menyusun model SIR untuk COVID ya. Ini kebetulan saja kalau kita mengambil nilai betanya itu 0,00005, alfa 0,025 dengan inisial kondisinya 30.000 untuk S0, I0-nya 2, R0-nya 0. Nah, kita akan mendapatkan kurva yang semacam itu. Jadi yang terinfeksi itu yang biru itu ya. Yang terinfeksi itu yang biru itu. Nah, kalau kita perhatikan itu malah ini ya, kebetulan ya hampir mirip dengan kejadian yang sekarang terjadi. Nah, kalau kita mungkin bisa kita zoom, nggak bisa ya, itu bisa kita perbesar yang biru saja itu kan kurang lebih. Nah ini di berikutnya Pak Joko, slide berikutnya Pak. Nah ini kita bisa menyusun model kalau kita ingin memprediksi ya penyebaran COVID-19 gitu ya. Kita sebetulnya bisa hanya dengan menggunakan model SIR ini. Ya. Nah, tentu dengan nilai-nilai parameter yang kita bisa cari, kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang yang terjadi sebenarnya. Jadi kita dengan data yang sudah ada mungkin selama ini kan sudah 80 hari ya. 80 hari itu sekarang ya. Ya. Ini kan dihitung sejak 2 Maret 2020, ini adalah hari ke 80. Iya, betul. Ya. 81 ya. 3 bulan. Nah ini kalau sekarang kan laporannya 19 ribuan ya. Kalau di sini di model kita itu di hari ke-80 itu yang terinfeksi akumulasi ya. Akumulasi yang terinfeksi ya, bukan kasus harian. Akumulasi yang terinfeksi kalau di yang saya coba dipakai SIR ini itu adalah sekitar 14.000 kan. Nah, kemudian itu dari hari ke-80 itu kan ada 3 cabang itu. Nah, itu kita bisa memperkirakan ini kira-kira setelah hari ke-80 itu terjadi apa. Nah, kalau misalnya ada pengetatan peraturan yang benar-benar dijalankan dengan ketat itu kan kita semuanya akan di rumah, tidak ada orang berkerumun, tidak banyak orang keluar ke mal, ke pasar dan lain-lain ya. Sehingga tentu ini
maaf itu bukan A tapi beta ya. Jadi beta jadi laju terinfeksi tadi. Nah, itu beta bukan A ya. Nah, itu harusnya beta bukan A. Ini ya. Nah, itu kalau ya itu A mestinya. Beta. Jadi efektivitas kontak tadi ya bisa menyebabkan orang subjek itu menjadi sakit. Jadi kalau kita perkecil, nah maka nanti kejadiannya juga akan semakin kecil, gitu kan. Nah kalau dari sisi matematik efektivitas kontaknya itu kita perkecil. Kalau dalam pelaksanaannya untuk memperkecil efektivitas kontak itu kan kita bisa dengan membatasi bertemu dengan orang lain, apalagi yang terindikasi sudah berpenyakit. Jadi ya seperti itu, sehingga kita bisa membuat perkiraan kalau yang hijau paling bawah itu hijau ya. Nah itu kalau efektivitas kontaknya 0,00002. Ternyata seperti itu hasilnya. Kalau tetap 0,0005 yang biru itu. Nah, jadi semakin banyak ternyata kasusnya yang terjadi. Nah, ini pun sekali lagi ya, ini objeknya kan manusia ya. Jadi saya yakin kalau objeknya manusia itu pasti banyak melihat ada suatu ada misalnya sudah menanggapi dengan demikian, hasilnya demikian, maka dia akan berubah. Nah, kan mencoba mencari cara lain kan gitu. Jadi ini juga sangat mungkin karena ketika hari ke-80 kita sudah mencoba nih memperketat misalnya. Tetapi kemudian sudah melihat banyak sekali turunnya. Nah, kita longgarkan lagi. Kalau ini kemarin kan ada wacana pelonggaran PSBB ya di beberapa tempat gitu kan. Nah, itu dari sisi model juga akan berbahaya sebetulnya karena itu akan kembali meningkatkan jumlah yang terinfeksi. Jadi itu di sebelah kanan itu kan itu kalau itu hari ke-120 kalau nggak salah saya cek saya 120-an Pak. Hari ke-120. Ya. Jadi setelah sebulan kemudian ternyata longgar lagi, maka naik lagi. Nah itu saya lupa saya menaikkan berapa dari situ ya. Kalau naiknya semakin besar ya tentu akan semakin tinggi lagi terjadinya. Kalau itu seperti itu. Nah jadi kemarin juga bagi para mahasiswa ya, juga bisa nih mencoba mengotak-atik ini model ini, kemudian bisa menyesuaikan ini. Misalnya cukup dengan model SIR aja nggak masalah ya, sederhana dan juga sudah kalau kita hanya sekedar ingin memprediksi kan sudah bisa ini dipakai untuk memprediksi COVID-19 penyebaran. Misalnya kalian yang ada di Kalimantan pakai ini untuk di Kalimantan, untuk yang di Sulawesi pakai ini untuk yang di Sulawesi seperti apa. Nanti pakai nilai parameternya dicari yang benar ya dengan menggunakan kaidah-kaidah matematik atau statistik yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah kalau ini kan hanya kira-kira saja, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara matematik begitu. Nanti silakan bisa dicoba. Oke, next Pak Joko. Ya ini Pak Joko. Nah, ini adalah landasan kita dalam menyusun model matematika. Nah, menurut Josbok, jadi semua model itu sebetulnya salah. Nah, tapi memang beberapa itu bermanfaat. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan modelnya salah, ya nggak apa-apa, memang salah. Ya. Tetapi di sini yang perlu dicatat adalah salah, walaupun salah, bisa bermanfaat. Atau di situ di bawah itu juga remember that all model are wrong. Nah, kemudian pertanyaan adalah seberapa besar sih kesalahannya sehingga dia tidak bisa digunakan gitu. Nah, kalau bisa digunakan, kenapa tidak? Gitu. Jadi, nggak apa-apa, model kita itu salah. Jadi, saya termasuk penganut mandat ini ya, semua model adalah salah ya. Walaupun ada yang mengatakan, semua model itu tidak ada yang salah. Nggak apa-apa. Tapi menurut Josbok, yang saya setuju ini, sehingga dengan menggunakan landasan ini, kita tidak takut-takut nih membuat model. Model yang kita sendiri yang buat, ya, serah kita. Yang penting, kesalahannya itu harus kita jadi kita membuat modelnya itu jangan ya jauh-jauh lah dari realita ya. Kita usahakan sesuai ya, kita sedekat mungkin dengan realita. Dan juga perlu diingat bahwa model itu tidak harus rumit ya.
Justru model itu kalau bisa sesederhana mungkin ya, seperti tadi kita cukup menggunakan SIR kok untuk memprediksi penyebaran COVID-19 itu ya, sudah cukup, sudah bisa kita pakai untuk memodelkan, memprediksi dari persebaran COVID-19 itu. Nah, oke, kemudian terkait dengan ini Pak Joko, kemudian next Pak Joko di berikutnya. Nah, kita menyusun model sebelumnya Pak Joko. Nah, ini memang agak, kalau dibandingkan dengan SIR tadi kan lebih banyak ya, lebih banyak parameternya, variabelnya juga lebih banyak, gitu kan. Nah, ini kita coba kita melihat kondisi yang ada di dalam penyebaran COVID-19 ini ya. Jadi kalau dulu di awal-awal itu kan ada banyak wacana lockdown ya, atau social distancing, physical distancing gitu ya. Yang itu adalah intinya membatasi diri, membatasi orang yang belum sakit sebetulnya agar tidak bersinggungan dengan orang yang sakit sehingga tidak tertular. Nah, maka di model ini kita coba nih memisahkan ya, subset itu ada yang mengkarantina, ada yang dikarantina diri, ada yang melakukan social distancing atau mungkin lockdown ya, lockdown lokal ya, karena pemerintah tidak melakukan lockdown nasional ya. Jadi beberapa daerah atau pakai istilah-istilah lain ya, berinisiatif sendiri-sendiri untuk intinya menjalankan yang namanya physical distancing ya, menjaga jarak. Nah, sehingga di sini ada S itu susceptible, kemudian ada SQ. SQ ya, itu adalah susceptible yang mengkarantina, susceptible yang dikarantina sehingga kebal. Tetapi kemudian di sini kita sudah membuat asumsi bahwa yang melakukan karantina pun tidak 100% bebas dari interaksi. Karena kadang mungkin walaupun sudah karantina kan juga bisa nih, oh kita pengen keluar nih cari makan, belanja, kebutuhan, oh ternyata kita tidak tahu juga, atau ternyata pada saat itu kita ketemu dengan orang yang membawa virus, kan kita tidak tahu ya. Nah, sehingga di sini kita juga membuat kemungkinan SQ itu juga masih tetap bisa tertular. Jadi itu ada P ya, yaitu aktivitas karantina ya. Jadi kalau P-nya 1 berarti ya semuanya tidak mungkin terkena. Gitu ya. Jadi di sini ada S, ada SQ, yang lagi, kemudian ada U. U itu adalah di sini kami nyatakan sebagai under surveillance. Jadi mungkin bisa disamakan dengan kelompok ODP ya. ODP termasuk di sini ya. Under surveillance, jadi orang dalam pengawasan. Nah, kemudian ini kita mengasumsikan bahwa IU itu adalah yang orang-orang yang terinfeksi tetapi belum didaftar sebagai pasien yang positif. Jadi IU ya. Kalau sudah terdaftar itu jelas dia nanti akan ke rumah sakit kayaknya. Asumsinya kan seperti itu. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa yang menularkan itu hanya kelompok yang ada di unregistered infected, jadi IU. Nah, sehingga interaksi antara SQ dan S dengan IU itulah yang menyebabkan nanti dia sakit. Nah, interaksi antara S dan SQ dan dengan IU unregistered infected itu juga kalau kita tengok lagi itu kan penentuan dia positifnya itu kan lama ya. Kan berhari-hari kan waktu itu kan ya. Mungkin sekarang lebih cepat lagi ya. Tapi tidak bisa langsung kan. Nah, sehingga yang berinteraksi pun di sini kita masukkan ke dalam orang dalam pengawasan. Jadi belum langsung positif kan yang jelasnya. Belum langsung terinfeksi, belum kelihatan, belum dilaporkan sebagai orang yang terinfeksi. Nah, sehingga di sini interaksi yang menyebabkan sakit itu dari SQ dan S ini dengan IU ya. Dengan IU ya. Sehingga kemudian dari U sendiri yang under surveillance tadi dia akan berubah menjadi unregistered. Jadi yang memang sakit tetapi kan belum terdaftar sebagai pasien positif biasanya kan begitu. Nah nanti baru kalau sudah ketahuan hasilnya baru dinyatakan positif, gitu kan ya. Nah
Kira-kira seperti itu, sehingga kami menyusun model model COVID-19 dengan orang subjektif yang dikarantina itu seperti ini bagannya itu dari asumsi-asumsi yang semacam itu. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan persamaannya ada 6 variabel S, SQ, DU. Ini kurang D ya, DIU ya, maaf ya, DIU ini. Kemudian juga ada yang mengomentari, ya ini DIU DT ya, sama dengan dan seterusnya. DID DT, DR DT. Oke, nah ini modelnya. Nah, kemudian next, berikutnya. Sebelumnya ya. Nah, ini kita ingin memberikan bumbu-bumbu matematiknya ya. Jadi ini untuk menganalisis matematik kita memang ini model ini bisa disederhanakan untuk dianalisis secara matematis karena di situ di 5 persamaan yang pertama itu kan memang tidak ada R kan tidak masuk sana ya. Jadi memperhatikan untuk 5 persamaan yang pertama untuk kita lakukan analisis. Nah, ini bukan berarti yang R-nya nggak ada ya, R-nya tetap ada ya. Nah, sehingga dari situ kemudian kita membuka teorema. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah bahwa model ini itu secara biologi itu ada maknanya. Nah, jadi kita menunjukkan bahwa dia itu di dalam domain omega di sini dia positif invarian dan attracting. Jadi setiap solusi yang dimulai di omega itu akan tetap berada di omega ya. Positif ya, positif. Nah, ini bisa ditunjukkan. Nah, kemudian kita juga mencari effective reproduction number. Jadi ini sedikit berbeda dengan R0 tadi ya. Kalau R0 itu kan semua populasi itu susceptible ya, ada susceptible, semuanya susceptible. Kalau di sini kan tadi ada yang kebal ya. Yang SQ tadi kan kebal. Jadi kalau kebal kita tidak bilang angka reproduksi dasar ya. Tapi di sini kita bilangnya angka reproduksi effective reproduction number. Jadi akan menjadi R0, jadi tidak ada yang berpindah ke karantina. Ini kalau alfanya 0 maka dia menjadi R0. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa mencari ini dengan menggunakan metode next generation matrix ya, yang ada di referensi yang bisa dipelajari. Nah, kemudian kita juga mencari disease free equilibrium-nya. Jadi titik kesetimbangan bebas penyakit. Nah, kita dapatkan nanti E0-nya adalah itu ya. E0 adalah lambda per minus alfa dan seterusnya itu titik kesetimbangan bebas penyakit. Jadi ditandai dengan tidak adanya yang terinfeksi positif. Jadi IC-nya 0 ya. Yang lain juga ada IU-nya juga 0, kemudian ternyata di U-nya juga 0, R-nya ada, tapi tidak tampak di sini. Kemudian di situ kita juga bisa menunjukkan bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit ini adalah stabil asymptotik lokal ya, lokal asymptotically stable. Jadi maksudnya kalau kita punya kondisi di sekitar titik equilibrium itu, maka dia pasti akan kembali ke situ lagi, ke disease free. Nah, kemudian kita juga bisa menunjukkan nanti bahwa ternyata ini global. Jadi ternyata semua titik yang memenuhi RQ kurang dari 1, jadi dengan nilai-nilai parameter yang sedemikian sehingga RQ-nya kurang dari 1, dia akan stabil asymptotik secara global. Itu teorema yang ketiga itu ya. Jadi artinya kalau RQ-nya kurang dari 1, nanti pasti akan sembuh, akan berakhir ini. Jadi disease free equilibrium itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang sakit. Nah, sehingga kalau di sini kita mempunyai jaminan nilai-nilai parameter sedemikian sehingga RQ-nya kurang dari 1, tadi pasti akan berakhir ya. Oke, next berikutnya Pak Joko. Nah, ini prediksi berdasarkan model tadi ya. Kita punya yang biru ya, yang biru itulah yang confirmed positif ya, yang terkonfirmasi positif, dilaporkan positif oleh pemerintah. Nah, ini itu kita menggunakan nilai-nilai parameter. Nah, di sini memang untuk nilai-nilai parameternya kita mengambil berdasarkan data ini ya, dengan perkiraan saja. Jadi misalnya di situ kita mengambil alfanya lambdanya sama dengan 10.000, itu didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta, kemudian rata-rata usia hidupnya 74 tahun. Nah, kita mendapatkan berdasarkan analisis matematis tadi kita dapatkan lambdanya 10.000
250 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita tidak ada alat khusus untuk mengestimasi parameter. Nah, nanti ini bisa juga dilakukan dengan estimasi parameter yang mungkin dengan menggunakan PSO-nya Bu Siva itu atau algoritma genetikanya Bu Siva itu bisa untuk estimasi parameter sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilainya. Ya. Nah, kemudian berikutnya next Pak Joko. Jadi nah ini memang dulu kita tulis itu setelah di pertengahan April ya, kita tulis ini dan kita mendapatkan data itu sampai hari ke-50 waktu itu. Terakhir kita menuliskan ini ya, menyusun model ini sudah hari ke-50 kita dapatkan data. Sehingga kalau kita dengan nilai-nilai parameter tadi kita mendapatkan itu ya, yang hitam itu yang berdasarkan yang realnya, yang biru itu adalah dari model kita. Nah, kemudian kalau kita terus mengikuti itu, jadi ya, seperti yang ada di model kita, maka dia akan naik terus tuh yang biru itu ya, di sebelah kanan itu, yang biru itu, yang kita adalah 0,0054. Nah itu tanpa ada perubahan sama sekali, perubahan kebijakan, perubahan perilaku, sehingga terus akan naik. Kalau di sebelumnya tadi kan bisa sampai ke sekitar 460-an ribu positif, itu terjadi di sekitar di akhir Juli ya Pak. Juli atau September ya. Di awal Agustus apanya ya. Itu kalau tidak ada perubahan dari yang biru itu. Nah, tapi kemudian kalau misalnya nih setelah hari ke-50 kok terjadi perubahan yang sedemikian sehingga itu efektivitas kontaknya itu menjadi lebih kecil, jadi karena adanya lebih ketat lagi peraturan dijalankan ya. Kemudian orang-orang juga disiplin melaksanakan pembatasan sosial itu. Nah, itu kan setidaknya akan menurunkan dari efektivitas kontak ya, menurunkan beta dalam hal ini. Walaupun untuk menurunkan itu bukan hanya beta, ya, bisa ada parameter yang lain ya, alfa atau yang lain bisa untuk menurunkan. Tapi ini kita melihat dari parameter beta saja sebagai efektivitas kontak yang mengakibatkan sakit. Nah, itu ada 4 skenario itu ya kalau kita lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat itu yang lebih mendekat itu adalah skenario yang ketiga. Jadi yang warna itu yang betanya adalah 0,00004. Yang nomor 3, yang warna apa itu? Kuning ya? Kuning. Nah, saya nggak begitu jelas kalau warna kuning dan hijau itu ya. Kuning ini. Nah, yang warna kuning itu ini mirip dengan apa ini? Kalau kita lihat ini mirip dengan kejadian yang sekarang. Nah, sekarang ini kan sekitar 18 atau 19 ribu ini hari ke-80 di sini ya. Nah, itu. Nah, jadi ternyata mulai hari ke-50 sampai 80 perilaku masyarakat kalau diubah seperti ini gitu ya. Atau kalau lebih ketat lagi tentu akan turun lagi. Cuma ini ya untuk ini memang RQ-nya itu masih lebih dari 1 di dua ini ya. Lebih dari 1. Kalau udah kurang dari 1 langsung turun ya. Enggak usah naik lagi. Kalau masih lebih dari 1 pasti naik dulu. Lalu nanti bisa turun juga. Nah, ini masih lebih dari 1, masih naik. Kalau kurang dari 1 langsung turun. Nah, ini masih lebih dari 1. Nah, saya kira itu ya. Nanti setelah hari ke-80, misalnya kok ada pelonggaran lagi ini, dengar-dengar mau ada dilonggarkan ya. Bahkan sekarang sudah mulai berkerumun di bandara, banyak orang sudah pada pakai pesawat terbang di stasiun dan lain-lain. Itu kan akan meningkatkan ya. Kalau di model ini nilai beta tidaknya, sehingga kemungkinan untuk naik lagi itu sangat mungkin untuk bisa naik lagi. Nah, sehingga kalau memang dari sisi model sendiri untuk tetap menjaga penurunannya itu, ya udah itu dilaksanakan sampai benar-benar habis, bukan hanya sekedar kurang dari 1 R0-nya, RQ-nya di sini, tapi memang benar-benar habis gitu, benar-benar baru bisa kita dari sisi model bisa kita mengatakan selesai tuh wabah ini akan berakhir. Gitu. Nah, ini nanti bisa dicoba lagi dari sisi model bisa diteruskan ini ya, dicoba dengan berbagai skenario. Silahkan kemarin juga di kuliahnya Bu Yani itu ada tugas ini juga ya untuk menyusun proyek modelan COVID. Nah, nanti bisa diteruskan oleh para mahasiswa.
Oke, yang terakhir mungkin, nah ini sebagai penutup. Nah, kita tahu bahwa orang itu dalam mensikapi corona ini kan bisa macam-macam ya. Bisa yang dengan menggugu ke arah PDW ya, jadi terserah dua gitu. Tapi kita sebenarnya kita punya alasan bahwa kita itu harus taat kepada pemimpin. Ya. Jadi ini di An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kemudian di ulil amri itu dimaknai sebagai penguasa dan para ulama yang punya punya otoritas untuk membuat peraturan baik dalam agama maupun dalam umumnya. Sehingga kalau saat ini misalnya kok dari penguasa atau dari ulama, kalau di ulama kita ada MUI ya, itu kok meminta kita untuk menjalankan stay at home, ya sudah kita tetap stay at home. Itu adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada ulil amri. Wallahu alam ya. Jadi mari kita dalam mensikapi COVID ini tetap berlandaskan pada ketaatan kita pada para ulama dan juga penguasa yang juga dijadikan terusan penguasa. Saya kira gitu Pak, sudah lebih dari 15 menit. Terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pemaparan materinya mengenai pemodelan COVID-19 ini. Cukup menarik materinya, dan mungkin untuk mahasiswa dari Prodi Matematika sendiri, mungkin ini bisa dijadikan salah satu bahan untuk nanti melanjutkan di penulisan proposal dan juga skripsinya begitu. Nah, mungkin sedikit akan saya simpulkan sedikit mengenai pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Yudi. Untuk masalah pemodelan matematika terhadap penyakit sendiri, secara umum itu melibatkan 3 variabel, yakni SIR, di mana S-nya sendiri merupakan susceptible atau orang yang diduga terjangkit. Kemudian variabel yang kedua adalah I, yakni infectious atau orang yang terinfeksi, dan yang terakhir adalah recover, yakni orang-orang yang sembuh dari penyakitnya. Kemudian untuk pemodelan penyakit sendiri ada satu angka yang cukup penting, yaitu R0. R0 di sini merupakan basic reproduction number yang perolehan nilainya didapat dari nilai kontak dikalikan dengan infectious-nya dikalikan dengan waktu infeksinya. Atau kalau yang dituliskan di model Pak Yudi tadi adalah C dikalikan P dan dikalikan D. Kemudian untuk model dari model dasar dari epidemi sendiri, modelnya cukup sederhana, yakni di SIR, dan model ini sudah bisa mencakup model epidemi. Lalu untuk hal yang lebih kompleks lagi pun sebetulnya masih bisa dilakukan, tetapi untuk dasar untuk epidemi sendiri sudah cukup pada model SIR. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, bahwa model matematika itu tidak ada yang benar begitu. Yang ada adalah model yang tidak benar itu tadi dapat bermanfaat. Nah, mungkin untuk model yang telah dilakukan oleh Pak Yudi dan tim di sini, mungkin untuk masalah kebenarannya bisa kembali dibaca dari quotes-nya George Bock itu sendiri, kemudian kebermanfaatannya lah yang nanti akan kita lihat, karena kita di UAD ini mungkin memerlukan analisis yang tepat terkait COVID-19 ini, karena memang kita semua juga menunggu kapan sih pandemi COVID-19 ini berakhir dan skema-skema apa yang dapat diterapkan pemerintah agar pandemi ini bisa segera berakhir, tidak harus menunggu sampai di bulan September atau Oktober nanti. Mungkin cukup itu kesimpulan yang saya bisa ambil dari pemaparan materi yang diberikan oleh Pak Yudi. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab Pak Yudi. Di sini sudah ada 2 mahasiswa yang menyampaikan pertanyaannya.
Saya bacakan satu persatu nih Pak Yudi, dijawab satu persatu mawon begitu nggih. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari Mbak Rofifa. Dia bertanya, melihat kondisi seperti ini di Indonesia, katanya lockdown dan PSBB itu tidak berhasil, maka Indonesia akan memberlakukan herd immunity. Bagaimana prediksi matematikanya jika memang benar ke depannya akan diterapkan herd immunity, begitu Pak Yudi? Monggo bisa dijelaskan. Oh iya, jadi memang bahkan wacana herd immunity itu sudah disampaikan di awal-awal dulu ada pandemi ini ya. Okay. Nah, ini kedengeran ya ini ya? Iya Pak. Iya kedengeran Pak. Oh ya, oke. Nah, yang jelas kita tetap tadi ya saya sampaikan kita berpedoman pada apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga ulama kita bahwa apa yang harus kita lakukan. Kalau kemudian banyak ada syarat-syaratnya itu, nah, tentu kita juga kembali ke syarat siapa sih yang mensyaratkan itu, kemudian mana sih yang paling kuat kan begitu ya. Jadi untuk herd immunity sendiri tadi ya memang sudah dari awal harapannya itu paling mungkin itu ya ini. Jadi yang kuat ya akan tetap bertahan, yang enggak ya sudah. Nah saya sendiri sebetulnya sempat berpikir seperti itu kan, jadi seolah-olah kayak flu itu loh, gitu kan ya, kayak batuk aja, kita kena ya sudah batuk, nanti juga akan sembuh, ya. Dan terusnya. Jadi kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi sejauh ini kita kan belum tahu ya, belum ada sesuatu yang entah penelitian ilmiah atau pernyataan dari yang resmi ya dari pemerintah yang menyatakan sebetulnya yang terjadi itu bagaimana dengan virus COVID-19 ini. Jadi kalau kita tetap ada pedoman bahwa PSBB dan lockdown atau jenis itu, dan itu juga secara matematis sangat berpengaruh. Jadi kita jangan sampai berdasarkan kepada sumber yang tidak sumber pribadi atau sumber yang belum bisa dipertanggungjawab secara ilmiah. Ya. Jadi saya kira untuk herd immunity ini juga belum teruji ya. Jadi kita masih tetap berharap bahwa kita bisa mengatasi ya, pemerintah kita bisa memberikan solusi-solusi sehingga bisa mengakhiri COVID ini, entah dengan segera adanya obat atau dengan adanya vaksin. Saya kira gitu ya, kita tetap berusaha saja lah, kita tetap patuh saja. Itu barangkali Bu Yani ya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mungkin sedikit kesimpulannya artinya adalah herd immunity di sini masih belum teruji secara klinis ngeten nggih. Sehingga masih secara matematisnya pun juga belum bisa dipertanggungjawabkan ke depannya begitu. Ya, saya kira masih seperti itu. Oke. Kemudian kita melanjutkan pertanyaan yang kedua Pak dari Yusuf Gigi Pramuji. Pertanyaannya adalah untuk mendapatkan nilai R0, data yang digunakan meliputi C, P, dan D itu diperoleh dari data Kemenkes ataukah dari data riset yang sudah dilakukan oleh WHO atau instansi yang lainnya, begitu Pak? Nah, oke, terima kasih. Jadi untuk nilai R0 ini seperti yang tadi itu kan ada yang di SIR, kemudian yang model yang bawah yang kita susun tadi itu kan kita bisa menemukan formulasi R0-nya ya dari model yang kita buat itu ya. Jadi ini formula RQ kalau di model kita itu kan dari mana itu kalau untuk model yang sudah yang persamaannya itu sudah agak rumit lah gitu ya. Rumit itu memang untuk menggunakan langsung formula CPD tadi juga sangat sulit. Sehingga di sini kita mencari RQ pun berdasarkan model yang kita buat itu, nah kita menggunakan RQ atau R0 nanti itu adalah berarti radius spektral dari matrik invest matrik
F-1, jadi ada metode namanya metode next generation matrix ya, untuk mencari itu. Nanti bisa dipelajari lebih dulu tentang itu untuk mencari R0-nya. Nah, yang jelas kalau tadi pertanyaannya CPD itu diperoleh dari data Kemenkes atau mana tadi ya. Nah, jadi kita kan punya nilai-nilai parameter. Nah, nilai parameter itu diusahakan, diupayakanlah sebisa mungkin itu memang diperoleh dari data real yang sudah ada. Ya, jadi alfa, beta atau tadi apa? Beta, alfa ya, dan yang lain-lain itu bisa kita kita cari ya, berdasarkan data-data yang sudah ada. Kalau data aslinya kan nggak ada ini. Berikan laju infeksinya, laju perubahan dari IU menjadi IC sekian, kan nggak diberikan. Berarti kita bisa tahu ya, karena ternyata dari orang yang PDP menjadi ODP itu dari sekian orang, itu yang berubah dari PDP menjadi positif itu berapa orang, hari ini berapa orang, besok berapa orang, dan seterusnya. Itu kan bisa dicari toh dengan menggunakan ilmu yang statistika atau dengan menggunakan yang lainnya yang bisa kita pelajari di matematik, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa data parameter itu berdasarkan analisis yang akurat gitu. Sehingga memang setelah model didapat, berikutnya adalah bagaimana kita mencari nilai-nilai parameter itu, menentukannya itu bagaimana. Nah, kalau sudah, nanti untuk formulasi R0-nya kita bisa menghitung juga. Jadi tidak ada, kita ngitungnya juga ada tekniknya ya, ada metodenya untuk menghitung R0 sendiri. Nah, begitu ya, Mbak Bu Dani. Mas siapa tadi? Mas Yusuf ya? Mas Yusuf, nggih. Terima kasih Pak Yudi. Jadi intinya adalah untuk R0 itu mencarinya ada metode tersendiri di persamaan diferensial itu ada ilmunya sendiri. Kemudian untuk data CP dan D-nya sendiri itu adalah data yang bisa kita peroleh secara real di lapangan, sehingga mau data dari WHO pun juga bisa digunakan. Yang penting datanya adalah data real. Iya, betul. Dari mana aja bisa yang kita cari. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan saya cukupkan sampai di sini, Pak Yudi dan Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu sudah hampir selesai sesi untuk diskusi hari ini, sehingga untuk pertanyaan saya cukupkan. Untuk peserta yang sudah mengajukan pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Untuk Pak Yudi, terima kasih juga sudah memberikan pemaparan prediksi COVID-19 pada pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan untuk hadir juga. Untuk pertemuan hari ini mungkin bisa saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum pertemuan ini diakhiri, saya mohon untuk Bapak Ibu dosen dan juga peserta yang lain untuk bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Nah, ini caranya ini. Untuk Yudi udah aktif Pak? Diaktifkan. Sudah aktif. Ini gimana nih, saya nggak lihat apa-apa ini. Hah? Lihat slide-nya Pak Joko ini saya yang tampil ini. Oh ya, sebentar saya matikan dulu Pak. Oke, nanti kita lakukan sesi foto bersama. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Joko ya Pak. Jadi monggo Bapak Ibu silahkan diaktifkan gambarnya. Nanti coba saya screenshot ini. Tapi itu apa di layar saya ada tulisannya nama lainnya. Pasti Pak. Maaf ya. Ini baru sudah semua belum ya? Ada 4 ini, nanti ada 4 layar yang harus saya screenshot. Jadi bergantian ini Mbak Elisa Murti belum, Mas Yusuf belum. Yang pertama dulu nih, kloter pertama, Mbak Elisa gimana nih? Mbak Nisa, Celsia. Sebelum saya screenshot. Sudah? Screenshot dulu. Print screen saja ya. Oke. Sebentar saya kirim ke siapa nih ya? Sebentar Bapak Ibu, saya baru mencoba ini. Oke. Yang pertama,
Yang kedua, kita coba lagi. Yang kedua. Oke, sudah semua ya ini ya. Ada Mbak Nurul, Mbak Sinta Khotimah, belum. Oke, sudah. Kita coba yang kedua. Oke, sebentar saya kirim ke yang ketiga, coba. Yang ketiga ada Mbak Friska sampai Mas Ahmad Sufan. Ini belum aktif semua. Daftarkan saja ini Mbak Cahyaningsih, Indah. Oh gini aja lah. Gak apa ya. Ini belum aktif semua kayaknya. Kita coba print screen. Ini Pak Yudi hadir sebenarnya nih. Mau dipakai istri gini, gantian ya Pak ya. Oh iya. Oh. Sebentar, saya bikin dulu. Oke, sementara saya kirim di WA grup matematika, nanti akan kita share. Nggak tahu nih dari mana gitu ya. Ya, alhamdulillah ada 4, sudah ada ini. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah melalui bincang matematika yang pertama. Kedepannya mungkin bincang matematika yang kedua akan mendatangkan pemateri yang lebih menantang itu nih. Apakah nanti masih tentang COVID atau yang lainnya? Mungkin secara yang lainnya. Ya. Mungkin nanti Pak Giarto yang hadir di sini bisa mempersiapkan materinya begitu. Atau mungkin nanti Pak Yesta hadir ini. Atau nanti dari Pak Julian jadi nggak tahu, belum hadir juga. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan dan kemudiannya kita tutup pertemuan pada pagi hari ini sampai siang jam 11 dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di bincang matematika atau Mat Talks yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.